Perkenalkan, namaku Anto. Bekerja sebagai seorang supir ambulan di salah satu rumah sakit besar di kota Jakarta. Profesi ini sudah aku geluti sejak tahun 2009. Dalam perjalanannya, banyak pengalaman yang aku rasakan. Pahit getirnya sudah aku alami, termasuk cukup banyak pengalaman yang menjurus seram. Beberapa di antaranya sangat jauh di luar logika, tidak masuk akal, tapi benar-benar terjadi. Seperti aku bilang tadi, banyak peristiwa yang sama sekali tidak bisa diterima akal. Susah untuk dipercaya. Aku sendiri yang mengalaminya pun masih tidak habis pikir. Kenapa semuanya bisa terjadi? Salah satu contohnya lagi, kejadian yang aku alami ketika baru beberapa minggu bekerja. Satu peristiwa yang hingga kini aku masih ingat betul detailnya. Waktu pertama kali masuk dulu, sebenarnya sudah ada satu supir ambulan. Tetapi karena ambulan yang dimiliki oleh rumah sakit lebih dari satu, maka supir yang dibutuhkan pun juga harus lebih dari satu. Ada satu ambulan yang berbeda. Kalau ambulan lain adalah kendaraan baru serta modern. Yang ini ukurannya lebih kecil dan usianya sudah cukup uzur. Bisa dibilang merupakan ambulan tua yang sebentar lagi akan dipensiunkan, namun masih layak untuk dipakai. Ya, benar, dapat ditebak. Akhirnya akulah yang ditugaskan untuk mengemudikan ambulan tua ini. Kisah yang akan aku ceritakan adalah kejadian seram yang aku alami ketika mengendarainya. Ambulan yang pasti sudah banyak cerita di belakangnya. Saksi bisu banyak kisah sedih serta seram. Pertengahan 2009, beberapa minggu aku mulai bekerja. Semuanya berawal ketika aku ditugaskan untuk mengantar pasien menuju rumahnya di daerah Purwakarta. Entah apa alasannya, aku tidak banyak tanya dan langsung menjalankan tugas yang diberikan. Masih lekat dalam ingatanku, waktu itu merupakan hari Kamis. Aku harus menuju Purwakarta pada sore menjelang malam, berbarengan dengan padatnya kendaraan di waktu jam pulang kantor. Selepas maghrib, aku terjebak dalam kemacetan jalan tol Jakarta Cikampek. Volume kendaraan sangat tinggi hingga tidak mampu untuk ditembus. Walaupun terang-terangan yang aku kemudikan adalah ambulan, kami tetap saja tersendat karena kendaraan lain seperti enggan untuk memberi jalan. Untung saja pasien yang aku antar ini kondisinya tidak kritis. Jadinya agak berkurang bebanku dalam berkendara. Singkat cerita, setelah menerobos padatnya jalan Jakarta Cikampek, sekitar jam 9 malam kami sudah keluar tol dan mulai memasuki jalan biasa. Tadinya aku berpikir setelah keluar tol tidak akan lama lagi sampai tujuan. Tapi ternyata salah. Kami masih harus menempuh sekitar 1 jam perjalanan ke arah Subang. Tapi akhirnya perjalanan sampai di ujung juga. Sekitar jam setengah 11 kami sampai di rumah pasien.
Aku yang ditemani oleh satu orang perawat, yaitu Irawan, membantu pasien untuk turun dari ambulan bersama keluarganya. Lega rasanya ketika tugas sudah selesai ditunaikan. Setelah kami diajak untuk makan dan minum terlebih dahulu, sekitar jam 11 aku dan Irawan kembali pulang menuju Jakarta. Mas Anto, aku nanti turun di Terminal Purwakarta ya. Sudah dekat ke Bandung, Mas. Aku besok off 2 hari. Jadinya mau mudik aja sekalian. Irawan berkata seperti itu ketika kami baru saja meninggalkan rumah pasien. Dia memang orang Bandung. Orang tuanya tinggal di Kota Kembang. Makanya memutuskan untuk sekalian pulang karena sudah sampai di Purwakarta yang lebih dekat ke Bandung. Oh gitu. Ya udah Mas, sekalian mudik ya. Tanggung kan udah sampai sini. Jawabku. Setelah Irawan turun, selebihnya aku akan berkendara sendirian menuju kota Jakarta. Setelah sampai di lampu merah perempatan Purwakarta Subang, Irawan turun lalu berpamitan. Setelahnya aku terus melaju masuk jalan tol menuju kota Jakarta. Sekitar jam 12 tengah malam. Sudah sangat lenggang walau masih cukup banyak kendaraan yang melintasi tol. Ambulan aku pacu dengan kecepatan sedang. Melihat situasi jalan yang tidak terlalu ramai dan tidak ada yang perlu aku kejar. Ditambah sadar kalau yang aku kendarai ini adalah kendaraan yang umurnya sudah tidak muda lagi. Daripada nantinya terjadi kerusakan, lebih baik aku menjalankannya dengan kecepatan normal. Ya, benar. Awalnya sih aman, tapi ketika mulai memasuki sepertiga perjalanan, sesuatu mulai terjadi. Sesekali aku merasakan kalau mobil seperti kehilangan tenaga. Pedal gas yang aku injak tidak memberikan efek untuk melaju, tapi sebentar kemudian mesin kembali normal. Hal ini berlangsung beberapa kali. Aku mulai was-was. Wah, kenapa sih ini mobil? Gumamku dalam hati. Kemudian mulai berdoa, semoga mobil dapat terus melaju sampai dengan tujuan. Sepanjang perjalanan aku terus berdoa. Tapi ternyata takdir berkehendak lain. Di kilometer 40 akhirnya mesin berhenti total. Untunglah aku masih sempat mengarahkan mobil ke bahu jalan sebelum mesin benar-benar mati. Di tengah malam itu aku terjebak di tengah jalan tol. Untungnya aku masih termasuk orang yang mengerti tentang mesin kendaraan. Jadinya masih percaya diri untuk memeriksa kerusakan kenapa bisa sampai mati. Di pinggir jalan itu aku coba mencari tahu sumber kerusakannya. Tapi anehnya, entah sudah berapa kali aku memeriksa dan memperhatikan mesin mobil, tapi tidak melihat adanya kerusakan. Semuanya normal. Sampai akhirnya aku menyerah. Dan di titik ini aku coba menghubungi Pak Ruslan. Beliau adalah supir seniorku. Dia juga yang sebelumnya mengendarai mobil ini. Halo, Pak Ruslan. Maaf mengganggu, Pak. Saya mau minta tolong. Aku bilang begitu ketika percakapan dimulai. Iya, ada apa, Tok? Pak Ruslan menjawab di ujung telepon.
Kemudian aku menceritakan semua yang aku alami. Tapi di tengah percakapan, Pak Ruslan mengeluarkan pertanyaan yang menurutku agak aneh. "Tok, ini sampean lagi di mana?" tanya Pak Ruslan dengan logat Jawa kentalnya. "Aku lagi di pinggir jalan tol, Pak. Emangnya kenapa?" Aku menjawab dengan pertanyaan. "Kok aku dengar ada orang yang sedang berdoa ya? Banyak orang. Atau kamu sedang dekat tempat ibadah, Tok?" "Hah? Gak ada, Pak. Ini aku benar-benar sedang di pinggir jalan tol. Tidak ada orang berdoa." "Oh, gitu. Maaf, aku gak bisa bantu apa-apa. Lebih baik kamu tunggu mobil derek aja. Kalau memang mobil benar-benar mogok total." Akhirnya telepon pun aku tutup. Aku masih terus berpikir. Pak Ruslan tadi berkata mendengar ada orang berdoa. Kok aneh ya? Tapi ya sudahlah. Aku mengabaikan omongan Pak Ruslan itu. Beliau pun juga tidak bisa membantu. Tidak ada jalan lain. Aku akan menghubungi nomor darurat jalan tol. Tapi sebelum menelpon, iseng-iseng aku mencoba memutar kunci mobil sekali lagi. Mencoba untuk menghidupkan mesin. Dan tentu saja sambil berdoa supaya mesin dapat menyala. Dan alhamdulillahnya mesin benar-benar menyala. Mesin kembali menyala dengan normal, seperti tidak pernah ada kerusakan sebelumnya. Tidak buang-buang waktu lagi, aku langsung tancap gas. Leganya. Aku terus memacu mobil menuju ke rumah sakit. Aku pacu dengan kecepatan cukup tinggi supaya cepat sampai. Tapi ketika persis sebelum aku masuk ke tol Jor, lingkar luar Jakarta, ponselku berdering. Ternyata istriku yang menelepon. "Halo, Papa di mana? Kok belum pulang juga?" Begitulah ucap istriku. "Masih di jalan, Mah. Tapi sebentar lagi sampai kok. Ini udah di tol Jor." "Papa sama siapa di mobil? Kok ada suara orang berdoa? Ada pasienkah?" ucap istriku. Aku kaget mendengarnya, karena istriku menanyakan hal yang sama dengan pertanyaan Pak Ruslan tadi. "Orang berdoa? Nggak ada, Mah. Ini Papa sendirian." "Ya udahlah, udah dulu ya. Nanti Papa langsung pulang begitu sampai rumah sakit." Lalu telepon pun aku tutup. Orang berdoa? Kok istriku dan Pak Ruslan bilang kalau mereka mendengar ada orang berdoa di dekatku. Padahal aku benar-benar sedang sendirian. Ya sudahlah. Mungkin ada gangguan pada ponselku. Aku tidak berpikir yang macam-macam. Aku terus meluncur menembus lengangnya jalan tol. Hal aneh berikutnya terjadi ketika aku sedang melintas di depan terminal Kampung Rambutan. Kira-kira setengah jam menuju rumah sakit. Tiba-tiba, sayup-sayup aku mendengar ada orang yang sedang berdoa. Bukan satu, tapi beberapa orang. Awalnya aku pikir suaranya dari luar, tapi ternyata aku salah. Suara orang berdoa itu asalnya dari dalam kendaraan, di bagian belakang mobil. Sontak bulu kudukku berdiri. Aku merinding.
Suara doa itu semakin lama semakin jelas terdengar. Tadinya aku tidak berani untuk melirik kaca spion. Aku takut kalau ada pemandangan seram terlihat di belakang. Sementara itu, suara orang-orang itu semakin jelas terdengar. Entah apa yang ada di pikiranku, akhirnya rasa penasaran memaksaku untuk melihat kaca spion. Saat itulah aku melihat semuanya. Di belakang, aku melihat ada beberapa orang sedang duduk di kursi yang memanjang kanan kiri. Mereka semua berpakaian gelap. Masing-masing memegang buku yang bentuknya seperti kitab suci. Mereka seperti sedang berdoa sambil membaca kitab suci di tangannya. Sementara di antara mereka, di tengah-tengah terbaring jenazah berbalut kain putih yang menyerupai pocong. Walaupun hanya beberapa belas detik melihatnya, tapi tubuhku langsung lemas, shock, jantung berdegup kencang. Aku benar-benar ketakutan. Sepanjang sisa perjalanan, kaca spion aku arahkan ke arah atas, supaya aku tidak bisa lagi melihat ke belakang. Tapi tetap saja suara-suara bait doa masih terus terdengar. Hingga aku tiba di rumah sakit. Sesampainya di lingkungan rumah sakit, aku pun langsung parkir lalu turun dari kendaraan lari menjauh. Setelah cukup jauh, aku langsung terduduk lemas di depan pintu masuk UGD. Dan ternyata semuanya belum selesai. Dari kejauhan, aku tetap bisa melihat ambulan terparkir dalam gelap. Setelah aku perhatikan benar-benar, ternyata ada pemandangan yang aneh. Aku melihat ada bayangan hitam turun satu persatu dari pintu belakang ambulan. Kemudian mereka menghilang masuk ke salah satu gedung di rumah sakit. Sekian cerita misteri di malam ini. Semoga dapat menemani malam teman-teman semuanya. Akhir kata, salam ketakutan.